Silakan, Julai. Shalom Kak Elia. Mau tanya apa? Kita kan suka dengar kalau orang tua suka bilang kalau firman itu bisa menjadi rema atau apa yang jadi kehidupan kita sehari-hari ya itu adalah gambaran firman yaitu suara Tuhan. Aku ingin tanya ke Kak Elia, kalau misalkan apa yang kita alami kayak seperti dengan kisah firman itu, apakah kita bisa kaitkan itu juga dengan firman itu Kak? Saya bicara tentang harta-harta karun yang terpendam, yang mana Tuhan di situ firmankan. Kalau misalkan itu terjadi di dunia yang kita alami sekarang, apakah kita bisa kaitkan dengan firman itu, Kak? Sudah dapat ayat berapa? Yesaya 45 ayat 3, Kak. Oke, saya 45 ayat 3. Apa yang kamu tanya dari situ? Iya, maksud aku pengen nanya kalau misalkan seperti yang tertulis di firman itu dan di kehidupan yang kita alami sekarang, kita alami ya seperti yang harta-harta karun segala macam, kadang kita kan nggak tahu itu benar dari Tuhan atau itu benar dari sesuatu yang leluhur atau apapun itu, dan menjadi pertanyaan yang kadang menakutkan atau apapun itu. Maksudnya kalau kita tahu hidup kita kan bergantung sama firman, apa yang harus kita lakukan Kak gitu? Apa yang harus kamu lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk Untuk tujuannya apa? tujuannya maksudnya apakah hal-hal itu memang datang dari Tuhan atau datang dari cobaan atau dari iblis kah? Iya Kak. Hal-hal bagaimana cara kita tahu bahwa hal-hal itu dari Tuhan dan hal-hal itu bukan dari Tuhan? Nah itulah. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan menuntun kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan memurnikan kamu. Hal-hal yang dari Tuhan akan membuat kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang bukan dari Tuhan itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu dikenal. Bahkan dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalamku, ia berbuah lebat. Artinya, bagaimana kita tahu itu datang dari Tuhan atau tidak? Lihat buahnya. Apakah buahnya itu menuntun kamu kepada Yesus? Membuat kamu cinta dengan Yesus? Atau malah semakin menjauhkan itu? Misalnya kamu buat bisnis. Kamu berbisnis. Kamu kaya raya. Tapi kamu tidak mau pernah ketemu Tuhan. Kamu mulai sombong dengan uangmu. Tidak pernah mau sempatin waktu buat Tuhan. Tidak pernah mau membantu orang lain. Tidak pernah mau mengasihi orang lain. Maka itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena itu membuat kamu tidak menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang membuat kamu jauh daripadanya. Tapi kalau kamu kemudian sakit, kamu menderita, kamu kesakitan. Tapi di dalam kesakitan itu, di dalam kelemahan itu, kamu semakin mencari Tuhan. Kamu membuat keadaan kamu memikirkan segala sesuatu. Bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kamu semakin cinta sama Tuhan. Maka bisa jadi itu adalah pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk Iya Kak. memurnikan kamu, untuk membuat kamu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang kita pilih. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kita kekayaan loh. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kenyamanan. Dia menjanjikan kita apa? Pemurnian, agar kita murni seperti emas. Ya, makanya dalam 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada hal yang menarik di dalam budaya orang Yahudi. Di dalam budaya orang Yahudi, ketika pengembala domba itu menggembalakan dombanya, kalau ada domba yang nakal, domba yang liar yang nakal itu akan dipatahkan kakinya oleh pengembalanya. Dan ketika kakinya dipatahkan, maka pengembala itu akan menggendong domba itu agar dia tidak liar. Nah, Iya Tuhan Kak. Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, kadangkala mematahkan kaki kita agar kita tidak jauh dari Dia. Agar kita tidak liar. Melalui apa? Kehilangan, penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Kadang Tuhan itu mengizinkan kita, menegur kita, menghajar kita, agar kita tidak jauh dari Dia, agar kita tidak kehilangan jiwa kita.
Di dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tersembunyi. Jadi bagaimana kamu tahu itu dari Tuhan atau tidak? Kalau itu membuatmu sadar tentang Tuhan, kalau itu membuatmu semakin cinta kepada Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau kemudian kamu jadi kaya raya, kamu memperoleh semuanya, tapi itu membuat kamu menjadi bermegah di dalam dirimu, kamu jadi melupakan Tuhan, kamu jadi sombong, kamu jadi arogan, kamu tidak mau lagi ke gereja, kamu tidak mau lagi ketemu Tuhan. Berarti itu adalah dari iblis yang ingin menipu kamu agar kamu di dalam kenyamanan dan tidak mau untuk ketemu Tuhan. Iblis tidak pernah menawarkan kesakitan. Iblis selalu menawarkan, maukah kamu kaya, maukah kamu enak, maukah kamu begini, maukah kamu begini. Sama seperti Kristus. Iblis telah mencobai Kristus ketika dia puasa 40 hari. Apa yang ditawarkan iblis? Tak satu pun penderitaan yang ditawarkan iblis. Iblis berkata, kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan semuanya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan ini. Tapi Yesus tetap taat. Yesus tetap taat kepada Bapaknya. Dia menjalani penderitaannya. Iblis tidak pernah mengajak untuk menderita. Iblis mengajak untuk senang-senang. Dengan kesenangan itu kita lupa tentang Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengajak kita untuk teruji. Agar semakin teruji. Agar sama seperti ucapan Ayub yang berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, Kak. Kalau yang mengenai harta-harta karun dari leluhur bagaimana, Kak? Tak perlu harta-harta dipikirin. Cari Tuhan, kamu pasti punya harta. Amin. Tidak perlu fokus kepada harta. Jadi orang Kristen tuh jangan bicara harta. Tidak ada harta yang berarti kecuali Kristus. Orang Kristen jangan mikirin harta. Kamu cari harta, kamu mati. Tapi kalau kamu cari Kristus, kamu berkecukupan. Amin. Iya, itu pasti. Makanya syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Kerajaan Yahweh. Amin. Kerajaan Allah. Agar semuanya ditambahkan Kepadamu. Kamu cari dulu kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah? Lukas 16 ayat 16. Kristus sendiri yang menyatakannya. Cari dulu Yesus. Baru yang lain itu belakangan. Pak Stephen Tong mengajarkan saya. Melayani bukan untuk cari duit. Kalau kamu cari Tuhan terus. Kalau kamu melayani Tuhan terus. Duit itu akan mengikuti kamu menurut kedaulatan Tuhan. Dia. Pak Stephen Tong ngajarin saya begitu. Jadi pelayan itu bukan untuk duit. Ya, hidup itu kita butuh duit. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, jangan karena duit. Karena setan pun bisa kasih duit, ikuti aja setan. Tapi ada hal yang lebih berharga, yang tidak dimakan oleh ngengat karat dan juga rayap. Apa itu? Iman dan keselamatan. Jadi jangan fokus sama harta. Itu belakangan. Ya. Enggak, duit, aku nggak fokus ke situ, Kak. Cuman ya apa ya? Maksudnya bisa dibilang mungkin jadi korban dari hal seperti itu. Makanya aku tuh pengen nggak apa-apa. Kalau kamu ditipu orang untuk kehilangan uang, kehilangan harta, ya lebih baik kamu kehilangan itu daripada kehilangan Tuhan, kan? Iya. Yang penting kamu tidak kehilangan Allah. Enggak, amin. Enggak. Kamu tidak penting kok saya kehilangan ini. Saya dari kecil kehilangan orang tua. Saya kehilangan banyak hal. Ketika saya berapologetika, saya kehilangan kesempatan saya meraih ini, meraih itu. Relasi saya hilang, kayak kehilangan materi. Saya kehilangan kesempatan, saya kehilangan hal-hal, relasi dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu tidak penting. Itu tak berguna. Enggak, Kak. Apa ya? Saya kita tidak kehilangan Tuhan. Sebenarnya bukan masalah harta yang bagaimana, tapi masalah leluhur yang mana mungkin garis keturunan yang saya kena dampaknya. Biar bagaimanapun kan saya pasti mengikuti leluhur atau orang tua atau bla bla bla. Jadi kalau misalkan orang tua yang alami itu, jadi saya yang kena imbasnya seperti itu. Jadi bicara tentang untuk harta-harta. Tentang apa? Ya tentang harta-harta karun seperti itu. Harta leluhur, harta karun yang tiba-tiba dibawa dan dikatakan itu dari leluhur bla bla bla. Dan akhirnya kan kita jadi tanda tanya gitu loh, Kak. Tapi kalau kita baca di firman, ada tertulis kan tadi,
aku akan memberikan engkau harta yang terpendam, harta karun, segala macam. Jadi kalau kita kaitkan dengan firman, itu ada. Jadi maksudnya Oh ya enggak, kalau apa yang buat kita hubungan yakin itu dari Tuhan atau dari leluhur atau dari cobaan dari iblis? ya kalau itu kamu harus cari tahu itu didapatkan dari mana. Kalau dari kejahatan kamu harus buang itu. Iya, benar Kak. Kamu sendiri harus cari tahu itu. Kalau itu didapatkan dengan cara yang pusaka-pusaka yang kamu dapatkan itu dengan kejahatan, kamu harus buang itu. Iya, karena ini bukan bukan jimat, bukan apa ya, bukan jimat atau pedang atau bla bla, tapi ini ya sudahlah Kak, aku cuman mau tanya itu aja. Kalau emang itu kita bisa kaitkan dengan firman ya semoga memang benar tujuan kita ke Tuhan. Kalau itu baik, pasti Tuhan akan tuntun ke jalan yang baik. Kalau itu memang cobaan dari iblis, pasti iblis akan tetap perdaya kita untuk jauh dari Tuhan. Itu aja yang aku pegang, imanku tetap ke Tuhan. Ya, ya. Jadi yang Ya, penting segala sesuatu itu kamu yang pikirkan karena kamu yang bertanggung jawab untuk semua. oke. Oke, terima kasih Kak Elia. Tuhan memberkati.